Shalom teman-teman, kami berdua di sini ingin berbagi beberapa hal tentang bagaimana kami mempersiapkan pernikahan kami dan bagaimana pemuritan itu sangat berguna di dalam kehidupan berkeluarga kami. Kami sadar bahwa pemuritan yang kami dapatkan ketika dalam devosi di kantor secara pribadi itu memberkati kami, menguatkan kami, bahkan membuat kami itu semakin lebih confirm lagi untuk rencana pernikahan kami. Ya, saya ingat waktu itu saya membaca dan berbagi soal devosi dari Compassion sendiri dari kantor. Judulnya itu kesepakatan antara suami dan istri. Bagaimana diajarkan suami dan istri bersepakat untuk mendidik anak. Tapi kami tahu juga firman Tuhan itu berpedang bermata dua, itu sangat berguna bagi yang sudah punya anak maupun kami yang belum punya anak. Bahkan waktu itu kami sedang mempersiapkan pernikahan kami. Kami belajar dari materi itu bagaimana kami sebagai orang yang mau membangun keluarga, mau membangun hubungan sebagai suami istri, kami bersepakat di dalam beberapa hal yang kami persiapkan. Contohnya kami bersepakat di mana gedung yang kami akan adakan acara, kami bersepakat cincin yang kami akan beli itu seperti apa, di mana kami bersepakat juga di bridal apa yang kami akan pakai, orang-orang yang terlibat di dalam acara, kami belajar bersepakat. Kami ingat waktu kami mau membayar gedung juga, kami merasa banyak hal yang kurang teman-teman, baik pun itu dana maupun kami secara mental. Dan di mobil kami bersepakat untuk kami berdoa bersama, dan ketika itu kami merasakan bagaimana Tuhan itu hadir. Dan ketika kami selesai berdoa, tiba-tiba berbagai macam mujizat terjadi teman-teman, dan kami merasa sangat diberkati. Saya ingat di mana firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul. Saat itu saya dan Tina waktu itu bersepakat untuk berdoa, dan kami percaya Tuhan Yesus hadir dan menjamah kami. Di tengah-tengah kekurangan kami, teman-teman, yang kami dapatkan, kesepakatan itu semakin muncul di antara kami. Hubungan kami semakin erat, bonding kami merasa semakin dalam. Kami percaya di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan Yesus justru menguatkan kami. Dan disitulah kami sebagai suami istri belajar bersepakat untuk sama-sama di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami bersepakat untuk ketemu Tuhan terlebih dahulu. Dan kami merasakan bagaimana mujizatnya bekerja di tengah-tengah persiapan kami dalam menikah. Saya sendiri teman-teman, jujur bisa dibilang bahwa satu hal yang kalimat yang selalu muncul di dalam pikiran saya yaitu pernikahan kami itu berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi, jujur teman-teman, seperti tadi yang sudah Master katakan sebelumnya, bahwa dari segi dana kami harus bersepakat terlebih dahulu. Kami memang dari awalnya kami punya sepakat satu hal, yaitu kami akan mengusahakan sendiri terlebih dahulu tanpa memberatkan orang tua kami. Nah, kami bersyukur karena kenapa teman-teman? Karena dari sisi pemuritan itu sendiri kami memiliki hal yang namanya pola asuh yang benar, teman-teman. Pola asuh yang benar-benar mewariskan iman buat kami, itu kami punya orang tua yang benar-benar mengajarkan kami tentang bagaimana arti mendapatkan uang itu, bahwa uang itu sangat uang itu tidak mudah untuk kami dapatkan. Jadi benar-benar kami harus wise gitu. Kami harus bijak dalam menggunakan uang tersebut. Dan benar-benar teman-teman, ketika kami punya hasil dari pola asuh yang benar-benar mewariskan iman, bukan hanya uang, tetapi kami punya satu keyakinan waktu itu. Saya sendiri jujur sempat bilang kepada orang tua saya seperti ini, saya masih percaya bahwa sampai saat ini, sampai waktu itu 2 minggu menjelang pernikahan kami, saya bilang ke orang tua saya bahwa saya masih yakin bahwa Tuhan masih berkata iya untuk pernikahan kami. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu di masa pandemi ini, di Timbus Manado, saya juga salah satu yang waktu itu ikut di swab. Jadi orang tua saya punya satu ketakutan, tapi puji Tuhan teman-teman, hasil swab saya adalah negatif. Nah teman-teman, itu hal yang merupakan satu pelajaran bahwa saya masih punya iman. Dan itu saya percaya bukan hanya saya yang punya iman sejauh ini, tapi Master juga punya iman sejauh itu. Dan iman yang benar-benar kami warisi dari apa yang orang tua sudah muridkan kepada kami, bahwa kami punya pola asuh yang benar, pola asuh yang membuat kami punya warisan iman. Warisan iman apa? Sampai saat pernikahan kami yakin kami berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Dan kami pun yakin Tuhan masih berkata iya untuk pernikahan kami. Dan itulah teman-teman, kami bisa menikah tanggal 11 Desember 2020. Kami bersyukur juga teman-teman, di hari pertama pernikahan kami di malam harinya setelah
resepsi diadakan, kami pulang hotel dan kami bersama-sama dengan para alumni LDP, kami bisa duduk bersama di rooftop hotel. Dan hari itu adalah hari pelayanan kami yang pertama sebagai suami istri. Kami boleh berbagi, sharing bersama bagaimana kami mempersiapkan pernikahan. Walaupun itu banyak tantangan, walaupun itu sulit dari segi dana maupun dari segi persiapan mental kami, dan semuanya bisa terjadi. Dan kami bersyukur mereka bisa terberkati karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana pernikahan kami, bagaimana perjalanan kami, sehingga mereka pun boleh punya harapan suatu saat nanti mereka akan bisa menikah dengan pernikahan kudus tentunya, dan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka bisa membangun sebuah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ini dari kami, teman-teman. Kami bersyukur buat segala sesuatunya, semoga bisa memberkati. Terima kasih.